Saya Nurul Mufida, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan yang terakhir masa reformasi. Masa kolonial di Indonesia berlangsung sejak awal abad ke-16 yang dimulai dengan VOC pada tahun 1602 hingga penjajahan formal oleh pemerintah Hindia Belanda yang berakhir pada tahun 1942. Pada masa ini, penyaluran tuntutan rakyat sangat dibatasi. Hak bersuara nyaris tidak ada, bahkan perlawanan terhadap ketidakadilan seringkali dibungkam dengan kekerasan. Pemeliharaan nilai berfokus pada kepatuhan, penanaman rasa rendah diri pada pribumi, dan pengagungan budaya penjajah. Kapabilitas yang dibangun dalam bidang ekonomi dan infrastruktur hanya untuk kepentingan eksploitasi hasil bumi Nusantara. Jalur kereta dan pelabuhan dibuat bukan untuk rakyat, melainkan untuk memperlancar pengiriman hasil bumi ke negeri penjajah. Integrasi vertikal diterapkan melalui hierarki kekuasaan yang ketat dengan pejabat kolonial di puncak dan pejabat pribumi yang hanya dijadikan alat pengendali masyarakat. Sementara itu, integrasi horizontal sengaja dihindari melalui politik pecah belah atau divide et impera yang mengadu domba kelompok etnis, agama, dan suku agar tidak bersatu melawan penjajah. Gaya politik yang diterapkan bersifat otoriter dan represif, di mana segala bentuk perlawanan atau kritik dianggap sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Kepemimpinan pada masa ini terpusat pada penjajah, sementara pemimpin lokal hanya dijadikan boneka untuk mengamankan kepentingan kolonial. Partisipasi massa dalam pemerintahan hampir tidak ada. Rakyat hanya dilibatkan dalam kerja paksa dan upacara seremonial yang mendukung citra penjajah. Keterlibatan militer sangat dominan, digunakan untuk menakuti-nakuti dan menekan setiap gerakan perlawanan. Setiap yang kita lihat dalam perlawanan di Penegoro, Imam Bonjol, dan banyak pahlawan lainnya. Aparat negara dibentuk hanya untuk menegakkan hukum penjajah, bukan melindungi rakyat, melainkan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menekan. Akhirnya, stabilitas yang terwujud pada masa kolonial bukanlah stabilitas yang adil, melainkan stabilitas semu yang dijaga dengan ketakutan dan kekerasan. Masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer yang memberikan kekuasaan besar kepada parlemen dan partai politik. Penyaluran tuntutan rakyat terbuka melalui banyaknya partai politik dan kebebasan berpendapat. Pemeliharaan nilai berpusat pada prinsip demokrasi, namun sering disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kapabilitas negara dalam membangun kesejahteraan belum optimal karena seringnya pergantian kabinet yang menghambat jalannya pemerintahan. Integrasi vertikal terganggu akibat ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan integrasi horizontal terpecah karena konflik ideologi antara nasionalis, agamis, dan komunis. Gaya politik pada masa ini cenderung multipartai dengan dominasi perdebatan dan persaingan antar partai. Kepemimpinan menjadi tidak stabil karena kabinet sering jatuh akibat musuh tidak percaya. Partisipasi massa cukup tinggi dengan banyaknya demonstrasi dan keterlibatan dalam aktivitas politik. Keterlibatan militer mulai meningkat, terutama dalam mengatasi pemberontakan dan menjaga ketertiban. Aparat negara seperti birokrasi dan polisi berfungsi menjalankan pemerintahan, namun terpengaruh dinamika politik yang tidak stabil. Akibat konflik yang berkepanjangan, stabilitas nasional terganggu, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa demokrasi liberal dan kembali ke demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari 1959 hingga 1965, dimulai setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal. Pada masa ini, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dengan peran yang sangat dominan dalam pemerintahan. Penyaluran tuntutan rakyat sangat terbatas karena kebebasan berpendapat dikendalikan dengan ketat. Pemeliharaan nilai berfokus pada persatuan nasional dan anti-imperialisme.
namun seringkali digunakan untuk memperkuat kekuasaan presiden. Kapabilitas negara dalam membangun ekonomi lemah akibat beban politik dan konfrontasi luar negeri, seperti konfrontasi dengan Malaysia dan politik konfrontatif dengan Barat. Integrasi vertikal sangat sentralistik dengan kekuasaan penuh di tangan presiden, sedangkan integrasi horizontal cenderung rapuh karena ketegangan antara kekuatan politik seperti nasionalis, agama, dan komunis. Gaya politik bersifat otoriter dengan dominasi Presiden Soekarno yang menekankan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai pilar politik. Kepemimpinan terpusat pada figur presiden dengan peran partai politik yang terbatas, partisipasi massa tinggi, namun dikendalikan melalui mobilisasi politik yang terorganisir. Keterlibatan militer meningkat, terutama dalam mengawasi keamanan dalam negeri dan menghadapi ancaman politik. Aparat negara seperti birokrasi dan kepolisian berfungsi mendukung kebijakan presiden secara langsung. Namun, akibat konflik ideologi yang memuncak, terutama antara TNI dan PKI, stabilitas nasional terganggu yang berpuncak pada G30 SPKI 1965 mengakhiri masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi Pancasila di Indonesia berlangsung sejak 1966 hingga 1998, dimulai setelah berakhirnya demokrasi terpimpin pasca peristiwa G30 SPKI 1965. Penyaluran tuntutan rakyat berlangsung terbatas, karena kebebasan berpendapat dikendalikan dengan ketat melalui pembatasan partai politik dan pengawasan ketat terhadap media. Pemeliharaan nilai berfokus pada Pancasila sebagai ideologi tunggal yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kapabilitas negara dalam pembangunan ekonomi cukup baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui program Repelita. Namun, keberhasilan ini tidak diimbangi dengan kebebasan politik yang memadai. Integrasi vertikal berjalan dengan kontrol kuat dari pemerintah pusat, sementara integrasi horizontal stabil dengan pendekatan penyeragaman ideologi yang menekan perbedaan pandangan politik. Gaya politik bersifat otoriter dengan dominasi Golkar sebagai partai pemerintah yang mendukung penuh kekuasaan presiden. Kepemimpinan terpusat pada Presiden Soeharto yang memegang kekuasaan dalam jangka waktu panjang dengan dukungan militer dan birokrasi yang kuat. Partisipasi massa dalam politik dibatasi, hanya dilakukan melalui saluran yang disetujui pemerintah. Keterlibatan militer sangat dominan, tidak hanya dalam keamanan tetapi juga dalam ranah politik melalui konsep dui fungsi abri yang memberikan peran ganda sebagai alat pertahanan dan kekuatan sosial politik. Aparat negara seperti birokrasi dan kepolisian berfungsi mendukung stabilitas dengan loyalitas penuh pada pemerintah. Stabilitas nasional terjaga dengan ketat, namun mengorbankan kebebasan berpendapat dan hak politik rakyat. Akhirnya, krisis ekonomi dan desakan reformasi mengakhiri masa ini pada 1998 yang menandai lahirnya era reformasi. Masa reformasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Reformasi lahir sebagai respon terhadap krisis ekonomi, korupsi yang merajalela, dan ketidakadilan politik yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat. Pada masa ini, penyaluran tuntutan rakyat lebih terbuka dengan kebebasan berpendapat yang dijamin, termasuk munculnya berbagai partai politik dan media yang lebih bebas. Pemeliharaan nilai berfokus pada demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang lebih dijunjung tinggi. Kapabilitas negara dalam membangun kesejahteraan mulai diuji dengan tantangan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun masih menghadapi tantangan korupsi yang belum sepenuhnya teratasi. Integrasi vertikal menjadi lebih cair dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah melalui otonomi daerah. Integrasi horizontal membaik meskipun beberapa konflik bernuansa SARA sempat terjadi di awal era reformasi. Gaya politik menjadi lebih demokratis dengan sistem multipartai yang lebih terbuka. Kepemimpinan bersifat lebih dinamis dengan pergantian presiden yang lebih teratur melalui proses pemilu yang bebas dan langsung. Partisipasi massa meningkat pesat dengan kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin konstitusi. Keterlibatan militer dalam politik berkurang secara signifikan dengan dihapuskannya dui fungsi ABRI. Aparat negara bertransformasi menjadi lebih profesional dalam melayani publik, meskipun reformasi birokrasi masih terus berjalan. Stabilisasi nasional berangsur membaik dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dan penegakan hukum, meskipun tantangan seperti